Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian yang akan mengikuti ujian praktek di hari Jumat nanti. Nah, sebagai persiapan untuk ujian praktek, izinkan saya untuk men-share terlebih dahulu eh, materi prakarya yang akan diujiankan supaya jelas dan bagaimana petunjuk eh, pelaksanaannya. Oke, semoga kalian semua siap ya untuk bisa mengikuti ujian. KD yang diujikan itu adalah KD 4.10, memasarkan produk usaha pengolahan makanan fungsional dengan sistem konsinyasi. Supaya tidak membingungkan kalian, fokus kita hanya pada memasarkan produk usaha pengolahan makanan fungsional dengan sistem konsinyasi. Dengan demikian, jika kalian merasa keberatan dengan menu makanan yang harus disiapkan, intinya di sini kami menilai dari segi memasarkan produk usaha pengolahan makanan fungsional dengan sistem konsinyasi. Makanan fungsional disinilah yang kalian harus kelola, ya, dan harus dijelaskan fungsinya untuk apa. Dalam pelaksanaannya, sekedar untuk mengingatkan kalian, untuk materi sistem penjualan konsinyasi ini merupakan materi yang sangat penting dan harus dikuasai karena berguna bagi kehidupan sehari-hari, serta sebagai strategi pemasaran untuk produk usaha. Di sini untuk makanan fungsional itu sendiri adalah jenis makanan dikonsumsi sehari-hari sehingga banyak masyarakat yang mengkonsumsi. Dengan menggunakan sistem konsinyasi, diharapkan konsinyor dan konsinyi sama-sama memperoleh keuntungan. Ini yang menjadi target kita dalam ujian ini. Aspek yang dinilai, terdapat 2 aspek penilaian untuk setiap kelompok dan nilainya adalah penggabungan dari 2 aspek tersebut menjadi nilai capaian kelompok. Nah, yang pertama yaitu aktor sebagai konsinyi, kemudian sebagai konsinyor. Ya. Jadi bagaimana peran konsinyinya melakukan perannya dengan baik, begitupun juga konsinyornya lakukan peran dengan baik. Intinya sebelum kegiatan ini terjadi, ya, untuk brand manualnya itu adalah hasil kerja kelompok secara utuh. Jadi baik itu konsinyor maupun konsinyi melakukan kerjasama untuk membuat brandnya. Oke, ya, saya rasa ini sudah. Untuk tahapan pelaksanaan, ada 3 bagian penting yang harus menjadi perhatian kalian. Yang pertama, di tahapan pelaksanaan, tetap pada topik perencanaan usaha, yaitu kalian akan menyusun brand manual usaha pengolahan makanan fungsional yang sudah kalian rancang sebelumnya. Jadi pada saat nanti ujian, brand manual itu sudah ada di masing-masing meja kelompok, ya. Kemudian pada saat pelaksanaan usaha untuk produk itu jalan, ya, produknya di sini hanya 80% yang sudah jadi, ya. Jadi sudah dibuat dari rumah, ya. Kemudian di sekolah ini hanya finishing 20%-nya. Nah, hasilkan produk usaha pengolahan makanan fungsional sesuai dengan yang direncanakan dalam brand manual Anda. Jadi di dalam brand manualnya, kalian sudah harus menyiapkan. Di tahapan perencanaan kan ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, itu semua ditulis, dituangkan di dalam perencanaan usaha kalian yang ada di dalam brand manual. Nanti ini untuk brand manualnya, ya, bisa dilihat setelah ini. Kemudian pemasaran dengan sistem konsinyasi. Nah, ini yang menjadi topik atau aspek utama kita, ya. Yang pertama, boleh pilih strategi penetapan harga jual sesuai tahapan perencanaan. Jadi di tahapan perencanaan itu kalian sudah menyusun strategi penjualan. Bagaimana strategi penetapan harga jual, ya, strategi penetapan harga jual sesuai dengan
perencanaan. Kemudian buat kontrak kerjasama atau surat perjanjian usaha baik dari konsinyor maupun konsinyi ya. Jadi buat persetujuan atau perjanjian usaha dengan menggunakan sistem konsinyasi. Kemudian yang paling terakhir adalah sukses memasarkan produk makanan dengan sistem konsinyasi. Nah, untuk brandnya, yang pertama di brand itu komponennya apa saja? Yang pertama ada cover, kemudian ada identitas usaha yang berisi nama brand, kemudian nama pemilik, tahun berdiri, alamat, kontak, email, telepon, fax, dan media sosial. Kemudian latar belakang, di sini menjelaskan latar belakang dan harapan pada bagian ini. Jadi apa yang menjadi latar belakang kalian memilih usaha ini. Kemudian apa harapan kalian? Ya, itu bisa dituangkan di dalam brand. Kemudian pada visi, misi, dan tujuan. Boleh dituliskan visinya apa, misinya, kemudian tujuan, kemudian ada juga tujuan jangka pendek dan juga ada tujuan jangka panjang. Kemudian analisis SWOT, lakukan analisis SWOT ya dan tuliskan di dalam brand ini. Baik itu dari segi kekuatan, kelemahan, ya peluang dan juga peluang dan juga tantangan. Itu boleh diisi dalam analisis SWOT sehingga kalian bisa melakukan mitigasi jika terjadi hal-hal yang memang di pasar. Analisis SWOT ini berdasarkan kebutuhan pasar ya, dari hasil analisis di pasar. Kemudian dari legalitasnya, saya rasa ini untuk legalitasnya bagaimana prosedur untuk usaha pengolahan makanan ya harus diakui dengan legalitasnya. Jadi boleh dituliskan juga di sini meskipun ini ujian dan memang untuk legalitasnya tidak langsung dari Balai POM ya. Tapi boleh dilampirkan di dalam dokumen brand Anda supaya bisa terlihat jelas bahwa apa yang dibutuhkan dalam melakukan usaha pengolahan atau dalam membangun usaha pengolahan makanan fungsional ini dalam aspek ini kira-kira yang dibutuhkan apa saja. Kemudian standar operasional prosedur, target atau pasar, target market atau pasar, kemudian brand asosiasi, kemudian ada unique selling proposition dan identitas brand serta channel distribusi. Ya, saya rasa ini untuk komponen-komponen yang ada di dalam brandnya. Kemudian yang perlu diingat, ini perlu diingat materi kita tentang tips sukses bisnis konsinyasi yang bisa diterapkan. Yang pertama, bisa mencari dan menerapkan partner bisnis dan target pasar yang tepat, kemudian memanfaatkan momen yang tepat untuk menjual produk, kembangkan partner bisnis dan lakukan evaluasi. Jadi ini tahapan yang atau tips yang bisa menjadi penguatan bagi kalian. Kemudian untuk tahapan berikutnya komponen perhitungan titik impas atau break even point. Ini sekedar mengingatkan kembali ya. Jadi ada 3 komponen yang perlu diperhatikan yaitu fixed cost atau biaya tetap, kemudian ada biaya variabel dan juga ada harga jual. Nah, terkait dengan harga jual ini di dalam brand kalian ya, di dalam perencanaan ya, dalam perencanaan itu harus ada strategi penetapan harga jual. Dari 5 strategi ini kira-kira yang kalian ingin gunakan yang mana? Markup, pricing atau margin atau VBP atau MSRP atau keystone pricing. Jadi ini yang harus kalian pilih di antara 5 strategi ini dan itu sudah ada di dalam perencanaan ya. Ya, ini alurnya. Petunjuk pelaksanaan ujian. Jadi setiap kelompok menyiapkan kebutuhan pemasaran sesuai dengan brand manual, kemudian produk yang disiapkan itu sudah 80% siap pasar, kemudian jangan lupa ada kemasan
Kemasannya nanti disesuaikan dengan brand-nya, kemudian media promosi dan surat perjanjian konsinyasi. Ini yang harus disiapkan. Kemudian alurnya seperti ini. Jadi ada konsinyor sebagai pengelola stok produk, kemudian berdasarkan surat perjanjian antara konsinyor dan konsinyi, ya, maka konsinyi akan memasarkan produk. Nah, ketika proses pemasaran ini terjadi, ya, otomatis konsinyi harus menyiapkan brosur atau media promosi maupun juga dalam berbagai bentuk ya. Dan ini ada semacam tempat di mana konsinyi ini dan konsinyor ini ya dapat menyerahkan produknya. Jadi konsinyor menyerahkan produknya kepada konsinyi, otomatis konsinyi harus ada pasar atau tempat penjualan. Kemudian yang nanti ketemu dengan konsumen, ya, konsumennya tidak ketemu konsinyor tetapi harus ketemu dengan konsinyi karena terjadi proses jual belinya ini ada di tempat konsinyi, ya, sehingga ini yang alurnya yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan konsumennya nanti langsung ketemu dengan konsinyor, ya. Konsinyor tugasnya di sini hanya mengelola stok. Yang memasarkan produk adalah konsinyi dan yang konsumennya hanya membeli produk. Tapi konsumen di sini tidak lagi dari kelompok kalian ya, tetapi ini benar-benar murni berdasarkan hasil dari promosi kalian. Ya, siapa yang melakukan promosi? Tentunya si konsinyi. Oke. Nah, tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Nanti akan dibagikan form untuk mengisi lembar refleksi dan evaluasi. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai ketemu nanti di ujian praktek. Tetap semangat dan yang terpenting lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki untuk diri sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Sukses untuk kalian semua. Semangat berkarya dan berkreasi. Salam dari kami, tim PKWU Semandu Ambon.